Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam. Halo tim Marves, kembali lagi dalam episode Marves Podcast. Di tahun 2022 ini, salah satu perhelatan besar yang diadakan di Indonesia adalah Presidensi Group of 20 atau G20. Sebelumnya, Indonesia telah menerima estafet keketuaan dari Roma, Italia di tahun 2021. Dan sejak saat itu, Indonesia mulai menyibukkan diri untuk menyiapkan acara ini. Nah, untuk itu kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal G20 dengan salah satu narasumber yang pengetahuannya soal G20 itu udah nggak diragukan lagi. Jadi kayak apapun yang ditanyakan soal G20 itu pasti beliau ini tahu. Sedikit background, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah menentukan 3 isu utama dari berbagai isu yang ada di dunia yang nantinya akan dibahas dalam presidensi G20. Yang pertama ada arsitektur kesehatan global, yang kedua ada transisi energi berkelanjutan, dan yang ketiga ada transformasi digital dan ekonomi. Langsung aja tanpa berpanjang-panjang, Maura bakal ngajakin tim Marves ngobrol-ngobrol sama Mbak Dila yang merupakan tim strategi komunikasi dari kantor staf presiden. Halo Mbak Dila. Hai Mbak. Iya, sama-sama Mbak, aku suka banget sama Mbak Dila loh BTW. Jadi malu Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya Mbak sama Mbak Dila supaya nanti tim Marves lebih kenal dan juga lebih sayang sama Mbak Dila. Gimana perkenalannya? Perkenalkan, saya Dila Amran. Saya bagian dari tim strategi komunikasinya KSP. Kami memang ditugaskan oleh Presiden untuk mengawal komunikasi program-program prioritas. Nah, tahun ini yang paling prioritas banget, mungkin semua juga udah tahu, itu adalah G20. Jadi memang tim kami setahun terakhir mencoba mengenal dan mengerti apa sih ini G20 supaya bisa komunikasi ini lebih baik lagi ke publik gitu ya. Jadi publik juga yang kita kejar adalah supaya publik mengerti, memahami, dan juga berpartisipasi aktif terlibat dalam bahasan-bahasan G20. Oke, berarti Mbak Dila tuh udah menggeluti soal G20 ini butuh berapa lama Mbak? Waktu pertama kali kan aku tuh nggak ngerti sama sekali ya urusan multilateral ke diplomasi luar negeri gitu. Jadi butuh waktu 2 bulan untuk ngerti strukturnya G20, belum lagi isunya kan benar-benar berat-berat ya. Itu G20 kan ada sekitar 11 working group kalau nggak salah. Yep. 11 gitu ya. Terus ada engagement group, belum lagi di financial track ada 6. Ya. Ada 6 working group. Nah, itu istilahnya udah aneh-aneh tuh. Sustainable financing ini apa, barang apa ini gitu kan. Jadi 2 bulan dulu waktu pertama kali ditugaskan ada di panitia nasional, tim komunikasi langsung koordinasi sama Kominfo. 2 bulan keliling ngikutin semua meeting, belajar dulu ini apa gitu. Nah, sampai sekarang sih masih banyak substansi yang belum tahu detailnya, tapi mudah-mudahan cukup untuk dikomunikasikan ke publik. Oke, jadi sebenarnya G20 itu apa sih Mbak? Kenapa G20 yang konferensi tingkat tingginya itu cuma 2 hari, tapi kenapa persiapannya tuh lama banget gitu? Iya, jadi gini, G20 itu kan nanti di 15-16 November itu para leaders akan membahas isu-isu gitu ya Indonesia itu. Jadi sebagai presidensi G20 siapapun itu ya, misalnya tahun ini Indonesia, tahun lalu Italia gitu, itu berhak menentukan kita mau bahas agenda apa sih gitu yang yang kira-kira perlu diberesin tantangan-tantangan global apa sih gitu, karena kan G20 itu merepresent 2/3 dari penduduk dunia, sekitar 76% ekonomi dunia. Jadi apapun yang dibahas sama pemimpin dunia ini kemungkinan besar dampaknya akan global gitu kan, seluruh dunia akan ngerasain dampaknya. Nah, Indonesia menentukan nih 3 isu utama yang tadi Maura udah bilang. Ada transisi energi, ada arsitektur kesehatan global, terus ada transformasi digital. 3 isu ini tuh nggak gampang, kecil-kecilnya banyak nih, perintilan bawahnya banyak. Nah, bayangin kalau kita mau rapat, mau ngasih bos kita satu dokumen yang Pak ini ya Pak nanti dibawa di rapat gitu ya. Kan sebelumnya harus koordinasi dulu nih sama sesama peserta rapat lainnya, anak buahnya deh, krocok-krocoknya gitu. Nah, ini yang terjadi nih selama setahun. Menteri-menteri, dirjen-dirjen, sampai staf-stafnya semua dari 20 negara dan 19 negara undangan itu berulang kali datang ke Indonesia. Oke, hari ini meeting yang kali ini kita bahas apa ya? Misalnya di transisi energi itu ada macam-macam tuh. Isunya salah satunya adalah gimana menyediakan energi yang
berkeadilan dan bisa affordable buat semua, nggak cuma buat Indonesia, terutama buat negara berkembang yang mereka masih mungkin minus energi, masih defisit energi gitu ya. Nah, datang nih staff-staffnya semua kita di negara gue nih masalahnya gini, terutama di negara berkembang gitu. Di negara gue masalahnya ini, oh ya udah nanti kita saling bahas. Itu satu isu loh. Kita punya 3 isu besar, di bawahnya tuh banyak banget isunya. Setiap working group ada sekitar 3-4 isu. Makanya mereka berulang kali datang ke Indonesia. Nah itu diadain meetingnya, setiap working group meetingnya bisa sampai 3-4 kali. Jadi kita total itu kalau nggak salah meeting resminya ada 150-an lebih. Side eventnya lebih banyak lagi, ada sekitar sampai 300 atau 400 gitu. Aku udah nggak kehitung deh. Nah, bayangin 20 ribuan delegasi selama ini bolak-balik terus ke Indonesia. Ada sih yang pakai Zoom apa yang kalau lagi nggak bisa, negaranya lagi lockdown, dia biasanya Zoom tuh. Gitu. Tapi kenapa harus dibahas? Kenapa harus setahun? Karena pembahasannya banyak banget. Nanti tanggal 15-16 udah disiapin tuh summary-nya semua, udah kebayang, oh posisi negara ini begini, posisi negara itu gini, dan udah dibahas di bawah kayak oke, kita sepakat nih, misal ada kesepakatan soal pandemic fund 1,4 miliar dolar. Itu setiap negara kan udah apa ya, ada beberapa yang sudah komit, gue ngasih segini ya gitu. Tapi ketok palu tanggal 15 November gitu, karena kebayang dong 15 November pemimpin dunia dengan segala macam masalahnya itu, dengan segala tantangannya, cuma punya waktu 2 jam loh buat ngobrolin itu gitu. Jadi harus disiapin dulu menuju sampai tanggal 15-16 November nanti gitu Maura. Oke, berarti selama ini meeting-meetingnya mulai dari working group dan lain-lain itu tuh posisinya bukan hanya di Bali ya Mbak? 19 kota kayaknya. Gue pernah ikut kesehatan health working group itu di Solo, pernah juga di Jogja, ada juga Labuan Bajo, sampai ada ke Toba, macam. Oh, Women 20 itu ada di Manokwari, bayangin, sampai ke timur. Jadi kita sih berharap ya 19 kota ini dan kota-kota lainnya gitu kan, kayak misalnya ada UMKM dari Ponorogo gitu kan, mudah-mudahan mendapatkan dampaknya gitu, karena memang 150 meeting plus 300-an side event tadi memang mudah-mudahan bawa dampak ke pariwisata kita, bawa devisa. Dampak konkret dari G20 itu sendiri apa sih Mbak? Konkretnya, nah itu juga nih bedanya Indonesia dengan presidensi lainnya. Indonesia itu kekeh banget, Presiden Jokowi itu gue ingat banget, 9 November 2020 Bapak mengadakan rapat terbatas soal G20, dia kekeh banget di meeting itu, dia bilang, nggak mau, saya maunya ada solusi konkret, deliverables konkret. Ini yang membedakan kita dengan presidensi sebelumnya dan sebelum-sebelumnya gitu ya. Indonesia itu karena mungkin kita after pandemi ya, tanpa solusi konkret, terus apa? Kita cuma sepakat-sepakat doang, terus dijalanin nggak apa gitu. Nah, jadi akhirnya terjadi banyak kerjasama yang konkret. Ya kayak tadi, salah satu contohnya, Pandemic Fund, 1,4 miliar dolar itu menjadi dana abadi kesehatan dunia. Bayangin, itu bisa dikelola oleh, yang ngelola itu nanti WHO, duitnya ditaruh di World Bank, dan itu dikelola buat make sure, misal, semua orang bisa mendapatkan vaksin. Dapetin vaksin kan nggak cuman vaksinnya ada, tapi ada sistem informasinya seperti apa, nakesnya kuat nggak. Nah, bayangin negara-negara berkembang itu nanti bisa mengakses duit itu. Misalnya dia minta apa, capacity building, teknologi transfer, dia minta pokoknya penguatan arsitektur kesehatan global. Nah, 1,4 miliar dolar itu, gue juga udah nggak tahu tuh berapa triliun rupiah gitu ya, itu bisa dipakai satu dunia gitu, buat negara, terutama buat negara berkembang. Jadi nanti one day harapan kami semua arsitektur kesehatan di seluruh dunia itu semua rata. Karena kemarin berasa ya, pas kemarin misalnya ada satu negara yang nggak kuat, nggak bisa ngasih vaksin, akhirnya menjadi ada varian, ada mutasi baru di sana, dan lalu menularkan seluruh dunia lagi gitu. Jadi ternyata no one is safe until everyone is safe kan. Nah itu
dana abadi kesehatan dunia tadi untuk memastikan arsitektur kita semua kuat untuk menghadapi, ya mudah-mudahan nggak terjadi ya the next pandemic atau nggak the next crisis, the next health crisis lah. Tapi apakah 1,4 miliar dolar itu hanya digunakan untuk penanganan COVID aja Mbak, atau itu untuk segala macam penyakit? Kemarin baru selesai tuh, tanggal 27-28 Oktober, itu semua health minister dari 20 negara datang membahas nih, dia itu bisa buat apa aja ya, gitu. Kalau nggak salah ada 4 langkah atau 6 langkah untuk penguatan arsitektur kesehatan global dunia. Mereka juga ngebahas soal tuberkulosis, gitu ya, penyakit-penyakit lain yang memang menjadi momok di dunia selama ini, gitu. Jadi dampak konkretnya yaitu pemerintah 20 negara ini menjadi lebih pede untuk oke, yuk kita sama-sama, kita gotong royong misalnya. Di negara gue tuh tuberkulosis setinggi ini loh, di negara lo setinggi itu di total nih. Oke, yuk kita sama-sama. Di negara lo udah ada ini belum? Best practice. Jadi dong, gue tukeran dong, ini capacity building dong kita, gitu. Ntar nakes gue kirim ya ke sana buat belajar, gitu. Jadi ketika kita semua gotong royong ngadepin berbagai masalah tadi, gitu ya, nggak cuma masalah pandemi doang, ya mudah-mudahan dunia jadi lebih baik gitu. Amin. Tapi untuk kan sebenarnya isu di dunia itu ada banyak banget ya Mbak. Kenapa akhirnya dipilih 3 isu ini? Ya banyak banget. Jadi 3 isu ini dipilih gini. Jelas ya kalau kita tuh butuh exit strategy recovery plan. Kalau dari bahasanya Bu Sri Mulyani dan Pak Peri Warjito dari Financial Track, exit strategy yang well calibrated, well communicated, and well implemented, kalau nggak salah. Jadi kenapa begitu? Karena gini, secara financial nih, misalnya, ketika the Fed naikin suku bunga, itu kan karena dia harus menjaga inflasi di negaranya gitu ya, di Amerika. Dampaknya kan ke negara berkembang juga lumayan, nanti ada capital outflow lah, apalah, gue nggak ngerti lah bahasa-bahasa keuangan gitu deh. Nah, itu kalau kemarin itu juga orang pengamat-pengamat ekonomi bilang, ketika The Fed mau naikin suku bunga, mungkin karena ada G20 ini kali ya, gue juga nggak tahu. Cuman komunikasi dari Bank Sentral Amerika ke Bank Sentral negara-negara lainnya itu cukup kuat untuk bilang, guys, nanti gue mau naikin suku bunga ya, lu hati-hati, lu coba susun kebijakan. Gitu, jadi ketika kita mau recovery, satu negara mau recovery, negara-negara udah tahu nih, nanti ini dampaknya ke gue gimana. Gitu. Nah, makanya kita butuh yang namanya exit strategy recovery plan itu. Karena banyak, ini dunia udah globalisasi, semua saling terkait nih. Satu kebijakan di satu negara akan berpengaruh ke, gini misalnya, The Fed naikin suku bunga, ada chance yang ngaruh ke tukang bakso di Indonesia. Ada chance, gitu. Secara ekonomi gitu ya. Nah, lalu dipilih lah. Oke, exit strategy recovery plan ini apa nih yang harus kita beresin? Itu dipilih, 1, kesehatan jelas. Karena kita jangan sampai keseok-seok lagi kayak pandemi sekarang. Bayangin dunia tutup kok gitu kan, berapa bulan lah dunia, setahun itu dunia tutup dan mengguncang semua, disruption. Itu 1. Jadi kesehatan, karena kesehatan itu whatever it costs harus dijaga, jangan sampai terjadi outbreak. 2, ternyata selama pandemi transformasi digital itu menjadi kunci gitu. Pasti ngerasain dong, pasti orang ngerasain kan, ada Gojek di kita, happy banget lah, aman lah, gue mau lockdown juga kayak apa terserah gitu, kita punya Gojek gitu. Gojek kan itu bagian dari transformasi digital kan. Terus sekolah, online learning gitu ya. Memang kita waktu awal-awal terseok-seok ketika kita harus melakukan sekolah dari rumah gitu. Cuman sekarang ternyata gila, kita udah ya lihat aja kita sekarang Zoom gitu. 3 tahun yang lalu pernah kebayang nggak kita bikin podcast via begini, gue di Bali, lo di Jakarta gitu kan, nggak pernah kan? Itu aja enggak. Sekarang rapat jauh lebih cepat, lebih gampang gitu. Mau dimanapun orang yang berada gitu. Orang kadang-kadang kita sampai double screen gitu ya, walaupun itu nggak baik juga gitu. Jadi transformasi digital adalah jalan keluar buat kita tetap melanjutkan pembangunan. Jadi setelah pandemi ini mengguncang semua, hikmahnya adalah digital. Nah sekarang gimana caranya mentransformasi dunia supaya kita bisa ngegas lagi gitu, ngegas dengan cara yang bagus ya gitu. Gimana caranya kita bisa melanjutkan pembangunan. Kalau di Indonesia kan concernnya kan adalah IPM, ya indeks pembangunan manusia. Digital bisa bantu banget di situ gitu. Jadi
Kedua ada transformasi digital untuk pemulihan. Nah, ketiga, kita nggak akan bisa pulih kalau buminya sendiri masih sakit, yaitu iklim, perubahan iklim yang dampaknya parah banget. Ini udah dibahas di mana-mana, bentar lagi kita ada COP27 gitu ya. Nah, akhirnya dipilih transisi energi sebagai salah satu, bukan satu-satunya jawaban ya, salah satu jawaban untuk mitigasi perubahan iklim. Bagaimana akses energi ke seluruh penduduk dunia ini, satu, semuanya semua punya akses, semuanya mendapatkan akses berkeadilan. Nanti lama-lama kita pelan-pelan bergeser ke energi baru terbarukan. Kayak misalnya listrik gitu ya, kendaraan listrik. Komitmen pemerintah kan kuat banget sama kendaraan listrik gitu ya. Walaupun masih banyak PR-nya, masih banyak banget yang harus kita lakuin, tapi transisi penggunaan kendaraan listrik ini salah satu dari komitmen kita menjawab transisi energi. Mungkin kalau boleh ngomong dikit, kadang-kadang ada yang suka julid tuh, itu stasiun pengisian listriknya belakangnya diesel. Iya, kita tahu, cuman bayangin kita punya stasiunnya dulu loh, kita punya mobilnya dulu. Nanti one day ketika kita udah nggak usah pakai diesel lagi, kita misalnya tiba-tiba kita udah punya teknologinya buat solar panel yang bisa nge-charge mobil, yang nggak perlu gede-gede banget gitu. Dengan gampang akan kita rubah, karena nanti semua orang udah pakai kendaraan listrik. Nanti sumber listriknya secara agregat bisa kita rubah. Kalau sekarang kan mau ngerubah, semua orang pakai BBM, semua pakai fosil, gitu. Nah sekarang mobilnya dulu kita rubah. Nanti lama-lama sumbernya. Nah itu tiga itu tuh. Makanya dampaknya kalau tadi dari penjelasan gue panjang tadi, dampaknya ngaruh banget ke masing-masing diri kita sendiri gitu ya. Apapun nanti yang dibahas di G20 akan menjadi kebijakan, akan menjadi prinsip yang disepakati di G20, akan jadi komitmen kerjasama, terturun tuh ke kebijakan nasional. Kebijakan nasional terturunnya buat siapa? Buat kita lagi. Kayak tadi transformasi digital, terus kalau tiba-tiba kayak, oke nggak ada, semuanya pakai toko online gitu kan, kita juga yang kena gitu, kita juga yang terdampak, kita juga yang untung juga mudah-mudahan gitu. Nah gitu kurang lebih. Kalau misalnya goal akhir dari G20, presidensi G20 di Indonesia itu apa Mbak? Sama Recover Together, Recover Stronger itu sebenarnya aim-nya apa? Dan maksudnya apa? Itu sebenarnya bahwa terjadi kesepakatan, terjadi kerjasama, kalau aku nyebutnya gotong royong. G20 itu nggak ada bedanya sama musyawarah untuk mufakat yang kita lakuin selama ini. Kayak arisan tetangga, tau nggak? Asli ini satu komplek, namanya Bumi. Ada 20 orang yang paling kuat di situ. Arisan yuk ngobrol, gitu. Jadi hasil akhirnya adalah ya kalau itu Indonesia bukan maksa ya. Kita nge-push lah, kita ngedorong supaya terjadi kerjasama konkret. Itu hasil akhirnya. Ya kayak tadi pandemic fund, gitu. Itu ininya kita lah. Itu dorongan kita. Ntar macam-macam tuh, ada banyak banget, ada basket teknologi, ada berbagai macam teknologi yang nanti akan diumumkan, yang sudah disepakati bersama, yang akan di-share, bisa diakses oleh, nah mudah-mudahan gak cuma oleh 20 negara ini, paling penting adalah oleh negara berkembang. Jadi nanti Indonesia dan negara berkembang lainnya bisa bangkit rame-rame, pulih. Nah makanya recover together, recover stronger. Together-nya tuh gotong royong. Together-nya tuh itu tadi arisan rame-rame, yuk kita kerjain bareng-bareng gitu. Gotong royong aja, kayak bakti sosial di komplek. Nah, itu ya nanti lo kerjain ini ya, lo kerjain ini, gue kerjain ini gitu. Sama persis. Skalanya dunia, tapi itu togetherness, gotong royongnya. Strongernya ya itu tadi, gimana kita bisa pulih. Pandemi ini ngedobrak, ngeberantakin lah kehidupan kita. Tapi kita dapat banyak hikmah yang nantinya tuh kita bisa, oh ya ternyata gue bisa gini loh, ternyata gue bisa lebih bagus, lebih maju, lebih cepat, lebih apalah gitu ya, lebih produktif. Itu strongernya. Jadi mudah-mudahan momentum G20 ini ya mudah-mudahan juga pandemi segera berakhir gitu ya, walaupun ini ada varian baru, tapi kayak naga-naganya akan segera berakhir. Ngelihat dari angka-angkanya, ketika ini kita sekarang sudah memasuki masa pemulihan, kita semua berharap melalui gotong royong dari Indonesia nanti dunia bisa pulih bersama dan lebih kuat. Itu yang diharapkan dari G20.
Oke, berarti message-nya emang recover together, recover stronger, dan itu nanti dikemas lewat strategi komunikasinya ya Mbak? Ya, ngomongin gotong royongnya terus. Tapi kalau misal harapan dari Mbak Dila sendiri apa Mbak dari diadakannya G20 ini? Harapan personal ya? Bener-bener kayak ketika dengerin misalnya Health Working Group gitu, gue udah bisa ngebayangin gimana let's say bidan di kota kecil di Kathmandu atau di Fiji gitu ya, atau apa, dia bisa punya akses teknologi nantinya gitu melalui kerjasama yang dihasilkan di G20 ini. Jadi kayak ya kasarnya gini deh, kalau kita sering ketemu sama tetangga, jadi banyak sering ngobrol, lama-lama jadi nanti kita olahraga bareng ya. Nah, nanti harapan gue nih, orang di mana, di negara mana bisa tinggal kontak ke Indonesia, kita belajar bareng dong, kita ini bareng dong, kita kerjain ini bareng. Gue yakin banget dengan gotong royong apapun yang kalau dikerjain bareng hasilnya pasti lebih baik. Itu harapan gue di dalam panitia nasional G20 aja itu udah bisa ngelihat berbagai macam ego sektoral udah runtuh. Orang dari kementerian mana kerja bareng udah nggak pakai, dan nggak ada satupun yang pakai jaket lembaganya. Udah kita semua adalah G20 gitu. Bayangin itu gotong royong yang dilakukan di Indonesia. Ini nanti suatu hari ini akan terjadi di level dunia, dan itu semua dari Indonesia. Itu yang bikin gue excited banget lah ngerjain G20. Ini udah jelas banget penjelasan dari Mbak Dila, udah ada banyak banget harapan yang Mbak Dila udah disampaikan juga, tujuan dari G20 juga udah dijelaskan secara sangat rinci gitu, dan harapan-harapannya gimana nanti G20 ini bukan hanya dampaknya bagi kepala negara yang hadir, bukan cuma buat negara-negara yang ada di dunia, tapi juga bahkan spesifik tukang bakso ya Mbak? Bakso, supir Gojek semua. Iya, jadi kayak penting banget nih buat kita sebagai warga Indonesia yang tahun ini mengadakan presidensi G20 agar terus mendukung dan juga mengawal pelaksanaan G20 nanti. Untuk KTT-nya sendiri nanti akan diadakan di tanggal 15 sampai 16 November 2022 di Bali, dan nantinya akan dihasilkan sebuah komunike ya Mbak harapannya. Kita maksudnya di tengah kondisi geopolitik ini mungkin komunike bukan satu ini yang visible ya, satu tujuan, satu hasil akhir yang visible. Tapi apapun itu, bagaimana itu kan komunikasi hanya sebuah dokumen. Tapi perjanjian kerjasamanya itu yang kita kejar. Gimana ini udah banyak nih yang minta pertemuan bilateral gitu. Kami berharap di Bali nanti di suasana yang seperti yang gue rasakan sekarang nih, dengerin suara laut, enak deh gitu kan. Rasanya kan lebih adem ya, lebih santai gitu. Nah, kami harap di Bali nanti para pemimpin dunia dengan kondisi ambience yang enak ini gitu bisa ngobrol. Tetangga yang selama ini berseteru bisa ngobrol. Yang selama ini ngomel-ngomel soal nih nutup-nutupin jalan gitu. Nah, ntar ngobrol deh di sini gitu. Karena suasananya enak banget di sini. Ya emang kita semua tahu lah ya, Bali punya energi tertentu gitu kan. Nah, energi itulah yang kita tawarkan kepada para pemimpin dunia 15-16 November nanti. Yuk ngobrol, duduk bareng, musyawarah, gotong royong. Nanti jadi nggak peduli mau komunikasi kan. Yang penting kita sepakat ya, kita kerja bareng gitu. Itu sih yang kita lebih kejar. Oke, mantap. Makasih banyak ya Mbak Dila sudah meluangkan waktunya dalam acara hari ini, dalam podcast kali ini. Terus saksikan Marves Podcast di YouTube Kemenko Marves dan juga di Spotify Marves Podcast. Dan Mbak Dila, see you next time. Sampai ketemu lagi di Bali. Terima kasih Mbak. Dadah. Terima kasih Mbak. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam.